Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Subscribe to my channel Wa ala and also press this alihi bell wa icon. sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada Jumat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Yang dengan kesehatan dan kesempatan tersebut diharapkan agar kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada. Selanjutnya salat beriring salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita aturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepadanya, nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Menjalankan segala diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan Jumat ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema 4 mutiara yang hilang karena 4 perkara. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan. Ternyata tanpa kita sadari ada mutiara-mutiara yang kita miliki, yang seharusnya mutiara-mutiara itu senantiasa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Terkadang mutiara itu kita hilangkan dari dalam diri kita. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga mutiara-mutiara tersebut. Dan sangat merugikan orang-orang yang menghilangkan mutiara-mutiara dalam dirinya tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam, yuziluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru al-aqlu wad-dinu wal-haya'u wal-'amalu shalih. Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amalu shalih." Ada 4 macam mutiara yang ada pada diri manusia, yang mutiara tersebut bisa hilang dengan 4 perkara yang lainnya. 4 mutiara tersebut ialah: yang pertama al-aqlu, yakni akal. Yang kedua ad-dinu, yakni agama. Yang ketiga al-haya'u, yakni malu. Dan yang keempat wal amalus shalih, yakni amal shalih. Lantas apa yang bisa menghilangkan mutiara-mutiara tersebut? Dalam lanjutan hadis dikatakan, fal ghadabu yuzilul haya
Yang pertama, fal ghadabu yuzilul aqla. Yang dapat menghilangkan mutiara akal itu adalah marah. Makanya Nabi bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Dakhalal jannah. Orang-orang yang tidak memarah itu akan masuk ke dalam surga. Mengapa orang-orang yang marah itu bisa menghilangkan akalnya? Karena pada saat marah itu dia sudah tidak terkendali lagi emosinya, sehingga temperamennya tinggi, maka akalnya akan hilang. Makanya orang-orang yang marah itu sama seperti orang-orang yang kerasukan syaitan. Nabi memberikan anjuran, ketika kita marah, ketika kita berdiri, hendaklah kita duduk. Ketika duduk tidak juga hilang, hendaklah kita berbaring. Ketika berbaring tidak hilang, hendaklah kita mengambil air wudu, kemudian kita sholat sunnah. Begitu besarnya pengaruh marah tersebut, sehingga Nabi melarang, la taghdab, jangan kamu marah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Apabila kita mampu untuk menahan amarah kita, bukan berarti kita tidak boleh marah kemudian hilang rasa marah itu. Marah ketika agama kita dilecehkan, marah ketika harkat martabat kita direndahkan. Bukan malah sebaliknya, agama kita dilecehkan, kita diam saja. Harkat martabat kita direndahkan, kita diam saja. Ini peletakan yang tidak tepat. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, mutiara yang akan hilang itu adalah wal hasadu yuziluddin. Hasad, dengki itu akan menghilangkan mutiara agama pada diri kita. Dengki ini penyakitnya luar biasa. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dalam hatinya tidak ada orang yang baik di dunia ini. Dalam hatinya tidak ada orang yang benar di dalam dunia ini. Hanya dialah yang paling benar, hanya dialah yang paling baik. Ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada aja cara agar kenikmatan itu bisa hilang dari diri saudaranya tersebut. Sehingga dengan demikian maka timbullah caci maki, fitnah dan sebagainya. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatabah." Jauhilah olehmu hasad dan dengki, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan kalian seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi apa gunanya kita untuk beramal ibadah? Apa gunanya kita melakukan sholat dan sebagainya? Apa gunanya kita melakukan infak, mengeluarkan uang infak dan sebagainya, kalau rasa hasad itu masih ada dalam diri kita? Karena ketika rasa itu ada, ketika kita melakukan hasad dan dengki itu, maka segala amal-amal kita akan sia-sia, hangus. Ibarat kata Nabi, api membakar kayu, habis tanpa ada sisa. Sangat merugilah orang-orang yang senantiasa memupuk dalam hatinya rasa hasad dan dengki tersebut. Dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga mutiara agamanya dengan menghilangkan rasa hasad dengki tersebut. Kemudian yang ketiga, tamak, menghilangkan rasa malu. Memang sudah seperti itu. Ketika orang itu tamak, apa
apapun akan dilakukan. Segala cara akan dia lakukan sehingga rasa malu itu hilang pada dirinya. Harta orang kalau bisa itu semua dia ambil untuk dirinya sendiri, sehingga dia menggunakan cara-cara yang bahkan cara itu dilarang oleh agama. Dan ketahuilah, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada tanda-tanda orang yang beriman. Maka kalau seandainya rasa malu itu sudah hilang dari diri kita, maka kita harus cepat-cepat introspeksi diri kita. Masihkah terdapat iman di dalam diri kita? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, ghibah menghilangkan amal soleh. Ghibah ini menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Ini adalah sesuatu yang kadang-kadang tanpa kita sadari, kita juga melakukan ghibah tersebut. Kalau kebaikan-kebaikan orang yang kita ceritakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi ghibah ini berhubungan dengan kejelekan-kejelekan orang yang kita ceritakan. Benar yang kita ceritakan itu sudah jatuhnya ghibah. Apalagi kalau yang kita ceritakan itu tidak benar, maka akan terjadi fitnah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni, inna ba'daz zanni ismun, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz zanni, maka jauhilah olehmu dari kebanyakan berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu adalah sebagian daripada dosa. Orang-orang yang dengki, orang-orang yang suka menghibah, itu pasti ada dalam pikirannya adalah berburuk sangka. Orang-orang yang melakukan ini, kata Allah, sama seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakarihtumuh, kata Allah, pasti kamu tidak akan mau memakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah. Mudah-mudahan mutiara-mutiara yang ada dalam diri kita tetap senantiasa berkilau, sehingga akan menjadi mutiara-mutiara yang benar-benar bermanfaat dan tidak hilang dalam diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.